Jalan-jalan ke Argentina, jangan lupa oleh-olehnya. Mau bikin podcast seperti Opsiana? Ini dia rahasianya. Bikin podcast yang update seminggu 2 kali itu nggak mudah loh, apalagi perlu riset dulu dan lain-lain. Tapi semuanya dimudahkan dengan bantuan Anchor yang memungkinkan gue rekam, edit, dan upload kurang dari 10 menit aja. Jadinya lebih terjamin deh konten gue terdelivery dengan baik. Itu dia rasa gue, jangan ragu buat pakai Anchor ya. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Penyebab PHK yang terjadi belakangan ini di lingkungan startup itu salah satu penyebabnya adalah overhire. Jadi bisa dibilang banyak startup itu yang melakukan hiring ketika pandemi. Dimana memang di masa pandemi itu perkembangan dari bisnis startup terlebih yang digital bisa dibilang sangat pesat. Karena pandemi ya, masyarakat itu tidak bisa melakukan aktivitas secara langsung sehingga membutuhkan bantuan dari aplikasi digital. Dan tentunya selain masyarakat terbantu menyelesaikan kebutuhan mereka, mereka pun mulai terbiasa dengan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi digital. Dari sini, aplikasi digital mulai berkembang karena masyarakat semakin lama semakin banyak yang menggunakannya. Sehingga startup tersebut membutuhkan orang untuk membantu memaintain dan juga nge-scale bisnisnya itu. Agar masyarakat yang menggunakan tetap terus menggunakan aplikasi mereka. Untuk meng-cater masalah ini, akhirnya perusahaan memutuskan untuk meng-hiring orang dalam jumlah besar. Karena permintaannya banyak, sedangkan kemampuan untuk menanganinya terbatas, makanya harus ditingkatkan. Akhirnya hiring pun dilakukan di berbagai divisi ya. Yang paling banyak tentunya dari segi marketing, kemudian juga dari segi IT. Di mana IT itu bertugas untuk mengembangkan aplikasi mereka dan juga memaintain aplikasinya agar bisa menangani transaksi dalam jumlah banyak dalam suatu waktu. Kemudian untuk marketing itu fokusnya untuk mempromosikan bisnis mereka dengan memanfaatkan teknologi digital. Apalagi memang saat itu teknologi digital juga berkembang kan, terlebih untuk sosial medianya. Dan hal ini berjalan lancar setidaknya sampai akhir tahun 2021. Di akhir tahun 2021 ini bisa dibilang terjadi shifting yang besar-besaran dan juga cepat, di mana pandemi udah melandai, vaksinasi juga semakin digencar dan cepat. Banyak aktivitas yang udah bisa mulai tatap muka. Hal ini tentunya berdampak kepada aplikasi digital di mana retensi usernya juga berkurang karena balik lagi mereka udah kembali ke kebiasaan lama mereka. Pendapatan mereka akhirnya turun drastis yang membuat perusahaan mereka itu terbebani dari segi operasional. Terus kenapa di pandemi itu mereka tidak terbebani oleh operasional? Karena pertama, mereka itu masih mendapatkan suntikan dana dari investor. Sedangkan di tahun 2022, investor itu udah merubah mindsetnya. Ditambah juga dengan kondisi perekonomian yang bisa dibilang masih tidak stabil di luar. Lalu kedua, kenapa perusahaan itu bisa bertahan di pandemi? Karena pengeluarannya itu lebih kecil ketika mereka itu full work from home. Salah satunya di bagian utilitas seperti listrik, internet. Dan kalau seandainya startup itu biasanya nyewa gedung, kalau startupnya tipe yang berpindah-pindah tempat, berarti selama 2 tahun mereka bisa aja nggak nyewa gedung kan. Sehingga dana yang mereka miliki ini bisa dipakai untuk alokasi yang lain. Lalu alasan ketiga, karena karyawan itu lebih produktif. Terbukti di survei yang dilakukan di awal-awal pandemi dan juga awal-awal WFH berjalan, ternyata karyawan itu jauh lebih produktif. Sehingga banyak hal yang bisa dikerjakan dan juga banyak target yang justru tercapai di sana. Pendapatan perusahaan pun banyak yang meningkat. Tapi di tahun 2022 ketika banyak kantor udah mulai masuk atau work from office, ataupun perusahaannya itu menerapkan sistem hybrid, pengeluaran bisnisnya kembali besar karena mereka harus kembali membayar utilitas yang mereka pakai. Sedangkan pemasukan mereka berkurang.
Jadi mereka tetap berusaha bertahan dengan menggunakan uang investor yang semakin lama semakin menipis. Jadinya mereka berusaha untuk mencari pendanaan lagi dong. Pas mereka pitching ke investornya, ternyata investor merasa valuasi perusahaan mereka itu terlalu tinggi. Oleh karena itu, agar tetap mendapatkan pendanaan, startup itu berusaha menurunkan valuasi mereka sambil mengurangi pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan mereka. Salah satunya adalah dengan melihat beban tertinggi pengeluaran tersebut. Biasanya sih kalau di startup itu beban tertingginya ya di gaji. Belum lagi memang karyawan-karyawan yang bekerja di startup itu dapat dikatakan banyak yang gajinya itu tinggi-tinggi. Nah, kenapa gue bilang mereka itu melakukan overhire? Karena ini memang salah satu kesalahan yang umum terjadi dilakukan juga oleh startup sebelum pandemi, di mana untuk growth, startup itu berusaha mencari orang-orang yang memiliki skill yang mumpuni untuk mendukung bisnis mereka biar bisa growth dengan cepat. Berbeda dengan korporat ya, yang biasanya itu ngeluarin satu fitur dalam satu waktu, kalau startup itu bisa ngeluarin beberapa fitur baru dalam satu waktu. Makanya untuk mengerjakan beberapa fitur ini butuh beberapa orang yang didapatkan juga dari hiring. Biasanya satu fitur itu dipegang sama satu orang. Sehingga kalau ada 10 fitur yang mau launching berarti 10 orang yang harus di hiring. Terus kenapa enggak nyari satu orang yang bisa ngerjain 3-4 project sekaligus aja, Win? Jawabannya ya susah. Belum lagi orang yang memang memiliki kemampuan itu biasanya ketika punya opportunity lain, dia itu bisa langsung cabut. Jadinya kalau satu orang ini cabut, yang impact kan kena ke 3-4 project ini kan. Makanya untuk meminimalisir resiko ini, satu project dipegang satu orang. Masalahnya lagi ketika prosesnya startup itu lagi growth dan scale dalam waktu yang cepat, mereka itu kebanjiran project, kebanjiran wishlist lah. Akhirnya ya mereka harus hiring dalam jumlah gede biar semuanya ke cover. Nah, pas tahun 2022 mereka ngelihat dari sisi cash flow mereka, baru deh mereka sadar ternyata mereka itu overhiring, kebanjiran karyawan. Sebenarnya kebanjiran karyawan itu nggak apa-apa, asalkan dari sisi perusahaan itu udah siap. Cuma ternyata mereka itu belum siap. Jadi begitulah ceritanya. Tapi bisa dibilang ya, memang startup itu paling sering mengalami masalah overhiring ini. Sehingga jangan heran ketika ada startup itu yang melakukan PHK karyawannya dalam jumlah gede. Sebenarnya ada strategi lain yang bisa diterapkan oleh startup tersebut agar menghindari overhiring, tapi impactnya tentunya growth perusahaannya itu jadi melambat. Tapi balik lagi sih, kita harus melihat juga apa yang menjadi objektif dari si startup ini. Biasanya startup yang mengalami overhiring ini ya juga disebabkan karena objektifnya itu ingin meningkatkan valuasi perusahaan dan juga agar segera profit, dimana di belakang mereka itu memang udah ada backingan investor. Jadi ya bisa dibilang ada tekanan investor juga. Sedangkan startup yang pertumbuhannya itu cenderung lambat biasanya mereka itu bootstrapping. Sehingga untuk hiring aja itu ribet. So, setidaknya kita udah paham lah apa penyebab dibalik PHK yang terjadi besar-besaran di tahun 2022 ini. Dan setidaknya ini bisa menjadi pelajaran buat kita kalau nanti kita buat usaha, kapan harus mempercepat growth, kapan harus memperlambat growth dari perusahaan kita. Jadi belajar tempo lah dari studi kasus yang terjadi belakangan. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.